kuantitatif dan soal bawahnya. Dan nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lewat kolom chat atau raise hand. Dan nanti sesinya bakal langsung dibawakan oleh Kak Yuni ya. Langsung aja Kak Yuni dipersilakan. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Rafa. Nah, sebelumnya eh, kakak agak prolog dulu dikit ya. Perkenalkan gitu, nama kakak Kak Yuni. Kakak asalnya dari Banjar, Jawa Barat. Barangkali ada yang dari Banjar, Jawa Barat, salam kenal. Tapi buat teman-teman yang berbeda wilayah juga salam kenal ya. Kita memanjangkan koneksi silaturahim di berbagai daerah gitu. Alhamdulillah sekarang eh, LC kali ini banyak banget ya pesertanya gitu ya, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan kakak karena alumni LC, kemudian dan alhamdulillah apa ya namanya berkat LC juga bisa belajar gitu ya. Jadi dengan ilmu yang kakak miliki, kakak juga ingin berbagi nih sama teman-teman semua. Nah, alhamdulillah kakak sudah lulus juga ya di apa namanya pendidikan matematika. Kemarin juga udah kuliah di PPG, pendidikan profesi guru. Jadi udah profesi juga. Nah, barangkali teman-teman ada yang berminat menjadi pendidik gitu ya, guru juga boleh nanti tanya-tanya. Tapi buat teman-teman yang bercita-cita di luar jadi guru, tetap semangat. Kita barangkali bisa tanya-tanya ke Kang Dava ya. Banyak alumni-alumni LC juga karena Kak Dava juga alumni LC angkatan 8 kalau nggak salah. Kalau kakak angkatan 4 dan sekarang udah angkatan ke-13 mantap ya. Nah, gitu. Nah, kemudian di sini kakak mau sampaikan juga gitu ya. Nanti kita apa namanya tahapannya yang pertama kita akan ada pretest ya tuh udah dikasihin sama dapat dari mana nih Kak Hilmi ya. Nah, udah dapat linknya aja. Nah, nanti kita akan ada apa namanya? Oh iya, oh iya ya, kakak yang share sendiri ya, astagfirullah. Tadinya mau klik, mau kirim, astagfirullah. Iya. Nah, nanti kakak mau apa namanya? Ada pretest ya, 3 soal aja cukup gitu ya buat melihat kemampuan teman-teman. Yang kedua nanti kita akan belajar bareng. Yang ketiga baru kita ke post test. Nah, untuk memulai kegiatan kali ini, mari kita sama-sama buka gitu ya, sama-sama kita berdoa, berdoa dapat dimulai. Oke, berdoa dapat diakhiri. Kita langsung mulai saja pretestnya kayaknya 5 menit lah, boleh. Nah, kakak kirim dulu ya. Sebentar. Coba deh, bisa nggak? Kak? Sip, sip. Nah, baru yang baru join boleh langsung lihat di kolom chat ada link pretestnya. Silahkan dicoba. Hmm, silahkan. Linknya sama kayak sesi satu. Ya. Oh, ini nanya yang ini, Deng ya. Presensi, sorry, sorry. Dikira yang pretest. Oke ya, jadi buat teman-teman itu ada 2 link ya. Ada 2 link, link untuk presensi dan juga link untuk pretest. Tapi yang eh, sekarang kita utamakan ngerjain dulu pretestnya dulu ya. Nanti di tengah-tengah boleh sambil ngerjain atau maksudnya link presensinya. Atau bahkan nanti di akhir juga boleh, tapi nanti kakak ingetin lagi. Silahkan, boleh dicoba. Kakak mute dulu biar gak keganggu. Izin off cam dulu ya bentar.
Buat yang baru join, kita lagi ngerjain pretest. Silahkan ikuti pretestnya ada 3 soal. Oke, silahkan. Soalnya udah nambah jadi 56 nih. Yang sudah pretest tunggu dulu ya, 2 menit lagi ya. Kita tunggu teman-teman yang belum pretest 2 menit lagi. Sambil nunggu pretestnya selesai, boleh apa ngerjain presensi boleh. 1 menit lagi. Oke, waktu pretestnya sudah berakhir. Teman-teman bolehlah aja jawabannya. Nah, nanti apa namanya? Kita langsung bahas ke materi. Dan yang baru join gitu ya belum sempat ngerjain pretest, nanti kakak kirimin lagi link pretestnya dan di akhir nanti kita ada post test. Oke, sudah diklik kirim teman-teman semua aman? Oke, aman ya. Nah, buat teman-teman, kalau misalkan "Ah, aku lagi nggak bisa on cam gitu ya, tapi tadi katanya wajib on cam gitu ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti disesuaikan aja.
Apalagi kalau lagi di perjalanan atau bahkan sinyalnya lagi kurang bagus gak apa-apa. Yang penting on mic gitu ya. Dan ketika kakak tanya, silahkan teman-teman jawab. Tuh, ada yang lagi di luar juga tuh naik motoran kayaknya. Apa gimana nih? Muhammad Ardani. Oke. Nah, spill-spill katanya ya sepernya nantilah boleh. Nah, kita mulai. Sebentar. Kita mulai ke pematerian. Nah, kita mulai ya. Nah, di sini kita akan bahas mengenai jenis-jenis matriks terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa apa namanya jenis matriks yang mesti kita tahu lah, se apa namanya dasar-dasarnya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Di sini ada jenis matriks nol. Dari namanya aja nol nih, berarti setiap unsurnya, setiap anggota, setiap angka-angka di dalamnya itu semuanya nol. Itu adalah matriks nol. Yang kedua ada matriks baris. Nah, matriks baris itu apa gitu ya? Matriks baris adalah yang barisnya ada satu aja. Baris itu yang kemana? Yang ke kanan, yang ke kiri gitu ya, yang mendatar begitu. Nah, kemudian ada matriks kolom. Kalau matriks kolom itu yang tegak gitu ya. Yang apa ya? Sejajar sumbu Y ya gitu. Nah, kemudian yang terakhir, oke, itu sambil spill score nih, masih spill score juga. Nanti tenang aja, tenang. Yang penting kita paham dulu ya. Tenang, tenang. Lupa bener caranya. Iya, soalnya ini kelas 10 sih ya belajarnya. Makanya kita ingetin dari awal lagi. Tenang, tenang. Nah, yang berikutnya ada matriks persegi gitu. Nah, kemudian oh di kelas 11. Iya, iya, iya. Tergantung gurunya sih ya. Kan kurikulum merdeka. Merdeka segalanya. Nah, kita lanjut ke yang matriks diagonal. Dari matriks diagonal gitu ya. Apa itu matriks diagonal? Diagonal itu yang miring ya. Miring. Nah, diagonal ini miring. Ada diagonal utama sama diagonal lainnya. Nah, kalau diagonal utama tuh yang mana? Yang miring ke kiri gitu ya. Yang miring ke kiri sambil miring-miring kepalanya. Nah, yang diagonal, matriks diagonal itu unsur di diagonal utamanya itu angka lain selain nol. Tapi kalau tengah-tengahnya nol, boleh nggak? Misalkan 203, 101, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya boleh-boleh aja gitu ya. Yang penting yang di diagonal utamanya ada angka selain angka si nol ini gitu ya. Yang F gitu ya, matriks segitiga atas. Dari namanya, segitiga atas. Jadi di atas diagonal utama itu angka gitu ya. Maksudnya angka tuh selain nol ya. Tapi di bawah diagonal utamanya unsurnya nol semua. Nih lihat segitiga nih. Segitiga. Nah gitu. Nah kebalikannya untuk matriks segitiga bawah berarti dia nol nol nolnya di atas sumbu, di atas sumbu lagi, di atas diagonal utama begitu. Nah, kemudian yang I itu apa gitu ya? I itu adalah matriks identitas. Matriks identitas ini yang diagonal utamanya satu semua. Dia sebenarnya masuk kategori matriks diagonal tapi khusus, yaitu semua unsurnya satu semua. Nah, buat apa sih matriks identitas? Ini matriks identitas ini sangat terkenal gitu ya. Sangat terkenalnya kenapa? Karena setiap matriks identitas dikalikan dengan matriks lain gitu ya, yang ukurannya tentu disesuaikan ya. Kalau misalkan ini matriks identitasnya order 3 kali 3, berarti dikalikan dengan matriks yang 3 kali 3 juga, dia akan unsurnya dirinya sendiri gitu ya. Atau mungkin yang apa namanya, minimal sih barisnya 3 gitu ya. Karena kan perkalian di matriks itu ada sifatnya. Nanti kita jelasin lebih jauh. Nah, itu secara kurang lebih lah ya. Jenis-jenis matriks ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebetulnya masih ada lagi, Kak, gitu ya. Masih, cuman kita kenalan sama 8 dulu lah. 8 yang wajib yang wajib diketahui. Oke. Kita coba lanjut dulu. Nanti kalau misalkan kecepatan bilang aja atau mau diulang ya. Oke. Kita lanjut ke operasi matriks. Namanya juga bilangan gitu ya, namanya matematika pasti ada operasinya. Nah, operasinya itu apa? Operasi kalau dalam hitung kan ada jumlah, kurang, kali, bagi gitu ya. Nah, ini di matriks ini agak beda sendiri. Tapi ada tambah juga, ada kurang juga, tapi ada aturannya tersendiri.
Nah, khusus untuk penjumlahan dan pengurangan itu menjumlahkan atau mengurangkan unsur-unsur yang sama. Unsur-unsur yang sama itu maksudnya gimana? Yang setempat. Nah, kita kenalan ya. Tadi kan baris itu yang mendatar. Nah, berarti kalau di sini di yang A, berarti ini tuh barisnya ada dua. Kenapa dua? Karena mendatarnya ada dua. Nah, kalau kolom berapa, Kak? Gitu ya. Kalau kolom ada tiga. Kenapa tiga ini? Yang berdirinya ada tiga orang. Tiga orang lagi. Ada tiga kelompok. Nah, kemudian kalau yang B juga sama. Ya, tentu sama. Kenapa? Karena penjumlahan dan pengurangan itu di tempat yang sama, unsur-unsurnya yang sama, gitu. Nah, makanya gitu ya, harus apa? Harus sama ordernya. Misal nih, kayu ini punya tulisannya begini. Bentar. Misal kakak punya F aja lah. F-nya itu hmm, 3, 2, 1, 4, 2, 5, 1, -1. Ini disebutnya apa, Kak? F ini ordernya apa? Barisnya ada berapa? Dua. Berarti kita tulis dua. Kolomnya ada berapa? Yang berdirinya ada berapa nih? Yang berdirinya kita coba lihat kolom chat. Oh iya. Ada pretestnya nggak? Ada. Nanti nanti aja ya. Nanti kakak kirim ulang. Nah, berarti ini, nah betul, kolomnya ada empat nih kata Raihan, betul, sama teman-temannya. Nah, berarti kita lihat, sorry, kepencet ya. Nah, berarti ini 2 kali 4, gitu. Itu untuk kolom. Nah, barisnya 2, kolomnya 4. Jadi kalau penjumlahan dan pengurangan itu ordernya harus sama. Kenapa mesti tahu order? Nanti ini berguna juga untuk apa? Untuk perkalian dua matriks. Kita lihat ya. Nah, untuk perkalian matriks ini ada IM. Maksudnya I dan M ini angkanya bebas ya. Angka untuk ordernya. I-nya itu untuk baris, M-nya itu untuk kolom. Nah, kemudian kalau untuk B, ini barisnya M, kolomnya N. Nah, berarti ini lihat ada satu yang unik nih, ada satu yang sama nih. Apa nih yang samanya? Nah, M sama M. Artinya apa? Kolom di yang pertama, matriks yang pertama harus sama dengan baris yang kedua. Kenapa? Karena aturannya begitu ya. Aturannya itu kalau berbeda, matriks itu nggak bisa dikalikan. Karena gimana? Karena bentuk umumnya atau cara ngaliinnya apa? Si baris kali kolom. Ini barisnya AB nih. Kolomnya EH nih. Berarti ini gimana caranya? Penjumlahan ya, maksudnya dikalikan yang pertama dengan yang pertama. Berarti A dikalikan dengan yang E, ditambah B dengan H. Dan seterusnya kayak gitu. Baris satunya dengan kolom yang kedua, dengan kolom yang ketiga. Itu untuk baris satu. Nah, untuk baris duanya berarti di jajaran yang bawah. Kalikan ke kolom satu, ke kolom dua, dan ke kolom tiga. Begitu. Nah, sedangkan kalau perkalian skalar apa? Perkalian skalar itu mengalikan setiap unsurnya dengan angka yang sama. Nah, karena di sini nggak ada pembagian ya, nggak ada pembagian di matriks itu. Jadi adanya perkalian skalar. Nah, perkalian skalar ini bisa dalam perkalian yang angka biasa, angka bulat gitu ya, yaitu misalkan 2 kali sesuatu gitu ya, 2 kali matriks, atau juga misalkan 1/5. Nah, karena nggak ada pembagian, makanya dikalinya dengan 1/5 begitu. Itu untuk perkalian skalar. Semua unsurnya dikalikan. Jadi ini dikalikan. Nanti ada yang 2 kali matriks gitu ya di pretest kayak gitu. Nah, ini bocoran-bocoran dikit buat yang belum pretest. Nah, kemudian berikutnya ada transpos. Nah, kalau transpos apa? Kalau transpos adalah nah, tadinya baris jadi kolom atau tadinya kolom jadi baris ditukar ya. Nah, Nah, itu misalkan ini dengan PQR. ya disimpan. Ada yang bocor nih suaranya. Nah, bentar ya. Kecuali kalau nanya boleh ya. Kalau bocor selain itu nggak boleh. Nah, gitu ya. Kalau mau nanya boleh on mic langsung. Tapi kalau ngobrol di luar ini jangan dulu. Oke, sip. Kita lanjut. Jadi transpose matriks itu apa? Barisnya dirubah menjadi kolom. Nah, ini kan PQR. Tadinya mendatar. PQR-nya jadi berdiri. PQR ke bawah. STU tadinya mendatar. Ya. Nah, tapi jadi kolom kedua. STU. Begitu ya. Orang lebih. Sip, kita lanjut untuk
operasi berikutnya. Untuk operasi matriks berikutnya nih, iya nggak apa-apa. Baru join kadang apa namanya suaranya keluar ya agak kepencet. Gak apa-apa, nggak apa-apa. Nah lanjut operasi matriks berikutnya ada determinan. Nah determinan kemudian inverse ya itu tuh tergantung ordernya. Nah tapi khusus determinan dan inverse itu khusus untuk apakah? Khususnya ordernya persegi ya 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4 dan seterusnya. Tapi kalau untuk saat ini ya dari 2019 sampai 2024 yang mulai TPS itu ya itu tuh matriksnya nggak yang besar, matriksnya biasanya ordernya 2 kali 2 ataupun kalau 3 kali 3 cuma nyari determinan. Gitu. Makanya di sini kakak kasihnya determinannya itu metode Sarus yang termudah. Ada juga metode-metode lainnya sebetulnya ya. Entah itu dengan SPLTV atau dengan apa namanya adjoint dan lain sebagainya. Gitu. Minor kofaktor gitu ya. Nah, kakak kasihnya yang metode Sarus aja. Yang lebih mudah. Nah, kenapa gitu ya nggak yang banyak gitu ya, nggak kayak tahun-tahun yang lalu karena dulu itu kita ada TKA, jadi matematikanya kebagi dua ya, meskipun sekarang juga matematikanya kebagi-bagi, malah tiga lagi ya, ada di PU gitu ya, yang standar-standar kontekstual gitu ya, ada di PK yang lebih ke konseptualnya, ada kontekstual yang PU lebih ke sehari-hari gitu ya soal-soalnya kayak aritmatika atau hitung cepat itu di PU matematikanya. Atau yang kedua ada di PK itu lebih ke konsep-konsepnya. Kalau yang ketiga di penalarannya. Nah, tadi agak sedikit kesalahannya Kak Dafa, bukan penalaran kuantitatif tapi eh, kalau penalaran itu maksudnya penalaran matematika ya PM. Tapi nggak apa-apa. Nah, kalau penalaran itu kenapa katanya penalaran? Karena memang apa namanya bahasanya itu atau soal-soalnya lebih ke literasi panjang-panjang. Selayar itu cuman buat satu soal juga penuh gitu kan ya. Nah, itu lebih ke PM karena konteksnya itu eh, ceritanya agak panjang-panjang gitu karena pemahaman literasinya. Itu ceritanya wah panjang gitu ya, ternyata konsepnya dikit dan lain sebagainya. Itu bedanya antara tiga matematika. Kalau dulu pas TKA itu karena apa determinan ordernya bisa keluar yang 3 kali 3 dan lain sebagainya karena ada bidang tersendiri TKA. TKA itu nanti ada lagi matematika sainteknya. Kakak dulu zaman aduh dulu banget ya. Dulu juga ini SNBT atau UTBK-nya itu kebagi dua kalau zaman kakak masih ada TKA sama TPS. Jadi teman-teman bersyukur ada nggak bersyukurnya juga pasti ada ya ada kekurangan dan kelebihannya. Cuman ya dimaksimalin. Itu sih sedikit prolog lah. Nah, kita lanjut ke sifat determinan satu lagi nih materinya ya. Nah, kalau di determinan itu apa namanya? Ada trik-trik yang biar lebih cepat ngaliinnya. Misalkan ini A kali B, ini cukup determinan A kali determinan B. Kemudian transpose itu sama dengan determinan yang A-nya. Kalau K pangkat N itu apa maksudnya Kak? Orde. N-nya orde. Kan bukannya orde itu bisa 2 kali 3. Berarti N-nya yang mana? Tenang. Karena determinan dan inverse itu tadi khusus untuk apa? Determinan dan inverse ini khusus untuk ordenya sama. Jadi N-nya itu mau baris mau kolom akan sama. Oh iya, tadi inverse belum disebut dikit ya. Nah, kalau misalkan determinan dan inverse tadi belum kebahas rumusnya. Kalau determinan order 2 kali 2 itu miring kiri dikurangi miring kanan. Nah, kalau determinan order 3 kali 3 tambahin nih kolom satu sama kolom keduanya. Kita tulis lagi, habis itu miring kiri kurangi miring kanan juga. Nah, terakhir kalau inverse order itu satu per determinan kali adjoint. Nah, kalau adjoint A itu apa? Yang miring kiri ditukar. Tadinya AD jadi DA. DA. Nah, tapi, sorry. Tapi kalau yang miring kanan itu dikali dengan negatif. Itu aja. Nah, pokoknya gimana caranya? Hafal aja ya konsep-konsepnya. Tapi dengan banyak berlatih sih lama-lama hafal sih ya.
Oke, masih ada waktu, masih ada waktu. Nah, next yang berikutnya, sifat yang keempat adalah kalau ditanyanya determinan A inverse itu sama dengan 1/delta. Dan kalau yang 5 ke 6 ini agak jarang sih buat dipakai. Nah, jadi minimal sifat determinan 1 sampai 4 hafal. Nah, 5 6 bolehlah dibaca sendiri gitu. Oke, kita lanjut ke soal. Nah, setiap kakak kasih soal, kakak mau kasih waktu 30 detik per 30 detik kalau soalnya mudah ya. Nanti paling kalau benar-benar nggak ada yang jawab dalam 30 detik, kakak kasih satu detik yang kedua. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Tahun lalu matriks gak keluar, nah, biasanya campur. Iya, matriks itu kadang keluar, kadang enggak. Biasanya dicampurin sama persamaan kuadrat dan lain sebagainya. Oh iya, Munjilu ikut SNBT tahun lalu. Kak, itu jawabannya saja atau apa nih? Atau pakai soalnya? Ini langsung dikerjain sekarang aja. Jadi nanti opsinya apa sekarang? Oh iya, saya gap year. Iya. Nah, ya. Yang kedua juga ya, kan paket tuh ada banyak ya. Paket itu soal misalkan kayak CPNS atau kayak SNBT dan lain sebagainya. Itu kan agak paket-paketan juga ya. Nah, udah ada yang jawab nih. Sambil cerita dikit. Udah jadi, bisa jadi ada yang dapat, bisa jadi ada yang enggak gitu. Memang kayak gitu. Oke, kita langsung bahas aja nih. Udah pada jawab ya. Nanti lagi prolog ya. Yang pertama. Nah, ini ada dua matriks AB. Nah, habis itu apa nih? AB. Determinan AB-nya sama dengan 8. MN-nya berapa nih? Pakai cara trik yang tadi ya. A, B gitu. Sama dengan 8. Nah, berarti miring kiri, miring kanan tuh dipakai nih di sini. 1 kali 4 kurangi 2 kali 3. Nah, kemudian satunya lagi 1 kali 4 dikurangi MN sama dengan 8. Nah, berikutnya, berarti di sini 4 kurangi 6, 4 kurangi MN. Gitu ya. Nah, udah pada seragam nih jawabannya 8. Berarti min 2, 4 kurangi MN. Bentar, 4-nya kenapa nih? Habis itu, kita bagi dengan min 2 kalau kayak gitu ya. Biar dapat 4 min MN sama dengan min 4. Berarti min MN sama dengan min 4 min 4. Berarti MN-nya betulnya 8. Jadi jawabannya yang D. Mantap, mantap, mantap. Kita tanya jawab dulu. Ada yang mau ditanyakan barangkali buat teman-teman yang belum ngetik jawaban? Gimana nih? Paham nggak kira-kira? Aman? Saya bertanya Kak, Boleh, boleh. nah itu jika determinan A kali B itu enggak matriks A enggak dikali matriks Hmm. Nah, ini sebetulnya ada dua cara apa? ya. Nah, oke, oke. Nah, Langsung di determinan dulu. Ini langsung di determinan dulu Kak. Kalau cuma mm, dikali. mm, 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 mm. Oke, oke, paham, paham, paham. Maksud pertanyaannya meskipun kakak agak putus-putus barusan ya, tapi nggak apa-apa. Nah, ini sebetulnya ada dua cara ya. Cara satu itu kita langsung pakai sifat yang matriks yang ini. Bahwa matriks A kali B ini gitu, kalau kalau ada matriks A dikalikan dengan B di matriks gitu ya, itu boleh kita rubah menjadi nyari matriks A dulu, nyari matriks B dulu, lalu dikalikan. Boleh kayak begitu, sifat yang pertama. Tapi kalau misalkan tadi pengennya cara yang kedua nih Kak, ngaliin dulu, dikali dulu, dikali dulu, habis itu cari matriks. Boleh, tapi memang akan agak lama. Makanya kakak pakai sifat itu aja biar lebih cepat. Kenapa? Karena kalau perkalian matriks kan agak riskan ya. Agak riskannya kenapa? Karena dia ngaliinnya lumayan banyak. Dia ngaliin baris, dia kaliin ke kolom, baru satu. Untuk unsur satu aja nih. Nah, nanti kaliin lagi, kaliin ke sini. Ini unsur yang kedua. Berarti dia harus 4 kali ngali. Dan 1 kali ngali itu
2 kali, berarti kan udah 8 kali-kali gitu ya. Beda halnya dengan cara yang pertama. Kalau nyari determinan kan cukup 2 kali-kali, miring kiri, miring kanan gitu kan. Udah gitu. Gimana? Tadi yang bertanya siapa? Tadi lupa nggak baca namanya. Ya, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Siap. Oke, gitu sih paling. Nah, ini tadi sebetulnya kenapa kakak nggak tambahin waktu? Karena banyak yang udah jawab ya. Sorry banget. Jadi, ya udah bahas nih kayaknya udah pada paham. Oh, ternyata ada ya yang lagi ngerjain. Kuota lagi sekarat, nanti tiba-tiba nge-lag keluar, berarti saya kehabisan kuota. Iya, nggak apa-apa. Segera. Minta tolong mentor. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Yang kedua. Nah, ini mengenai infus nih. Tadi kan infus itu harus dipahami dulu ya apa. Berarti harus bagaimana? Oke, bentar kakak sambil nyalain stopwatch dulu. Bentar. Oke, dimulai. Oke, Ilmi udah dapat nih jawabannya. C. Bentar ya, 30 detik. Kakak tungguin dulu sampai 30 detik. Oke, sudah 30 detik dan udah ada jawab juga. Kita bahas. Oh, tapi ada yang nanya nih ternyata. Tadi min 2-nya hilang gimana, Kak? Dibagi min 2. Iya, betul. Kan ya, karena ada dua perkalian. Kalau perkalian kan bisa dibagi dengan angka yang sama. Yang satu min 2, yang satunya lagi sama dengan 8. Sambil balik dulu bentar ya. Ini kan ada min 2, ini ada 8. Jadi dia dibagi sama min 2. Makanya 8 dibagi min 2, min 4. Begitu. Makanya yang min 2 di depan hilang. Karena bukan hilang, tapi jadi satu. Kalau satu kan nggak kelihatan ya. Goib. Angka goib di matematika tuh satu. Sip. Gimana nih tadi yang nanya tuh? Taufik. Gimana? Kebayang nggak? Tadi udah dijawab juga sama Fajar tuh. Oke, sip. Kita lanjut lagi ya. Ke yang kedua. Tidak memiliki inverse. Nah, tadi ya rumus dari inverse itu apa? Kalau ada cari inverse A misalkan ya. Itu tuh 1/det A kali A join A. A join A. Nah, sesuai dengan sifat domain dari pecahan. Nah, dia itu akan pecahan itu terdefinisi kalau apa, Kak? Kalau penyebutnya bukan nol. Tapi di sini dia nggak mau punya inverse, emang dia mau nantangin aja, date-nya pengen nol kak. Gitu kan ya. Berarti kalau tidak punya inverse, artinya si pecahan itu harus tidak terdefinisi. Makanya kalau biar dia tidak terdefinisi apa? Date A harus sama dengan nol. Nah, determinan ingat miring kiri, miring kanan. Berarti 2, 3 kurangi X dikurangi min 6. Langsung ya kenapa langsung ya 2 kali 3 aja biar kelihatan stepnya. Bentar. 2 kali 3. Nah berarti ini 6 min 2x plus 6 sama dengan 0. Artinya apa? 12 sama dengan si x-nya kita pisahin. Karena kita memang mau cari x-nya. Berarti x-nya berapa? 12 dibagi 2. Atau x-nya kita punya 6 deh. Udah betul semua nih yang jawab C. Oke, gimana yang lain? Kebayang nggak? Kak, cepet banget 30 detik. Nggak apa-apa. Kan ini mah buat latihan ya. Nah, biar nanti kita kebahas soalnya banyak. Gitu. Kita next lagi. Waktu dimulai dari sekarang. Kecuali kalau dalam 30 detik awal nggak ada yang jawab, kakak tambahin waktunya. Sampai ada yang jawab.
Oke, udah ada C, 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 C. Ah, bentar ya. Belum 30 detik. Oh, nanti Rafael pengen lihat caranya. Oke, boleh, boleh. Kita balik lagi. Stop. Udah 35 detik ternyata sambil jawab. Bentar. Tadi Rafael mau cek yang mana? Mau nulis yang mana? Nomor satu, dua, atau yang mana nih? Biar kakak balik dulu bentaran. C, C, Yang nomor. jawabannya C. Oke, mantap. Jawabannya C katanya. Bentar ya, pengen lihat dulu ke nomor 2 ya. Nanti kakak kirimin sih langsung abis ini. Tapi nggak apa-apa. Kita lihat dulu. Buat scanning. Bentar ya. 1 menit dulu buat Rafael pengen lihat. Poinnya aja nggak apa-apa. Determinan A-nya sama dengan 0 sama infusnya. Nanti boleh dikerjain ulang. Gimana? Aman nggak Rafael? Aman. Oke. Kita lihat yang ketiga, kita coba bahas. Udah semangat nih, pada jawab C nih. Kata ya, determinan sama dengan 8. Ingat ya, miring kiri, miring kanan. Berarti ini pengalinya cuma satu aja, gampang ya. Berarti 4 kurangi X, min. Nah, min 1 kali 2, berarti plus 2, sama dengan 8. Kita kumpulin angkanya semua. Berarti X sama dengan 6 kurang 8. Berarti X sama dengan min 2. Udah, 3 baris doang, Kak. Gitu ya. Iya, gampang-gampang. Karena ini soal pemanasan. Makanya kakak kasih 30 detik aja. Nah, coba yang lain coba. Kak, aku masih belum paham misalkan, Kak. Aku ngerjainnya lambat gara-gara belum hafal apa namanya konsepnya. Nggak apa-apa, kan sekarang waktunya belajar konsepnya ya. Gimana yang lain? Yang belum dapat jawaban C gimana? 3 baris cukup gak buat memahami soal nomor 3? Atau ada pertanyaannya dulu gak? Aman. Buat teman-teman ini segini kecepatan gak ngejelasinnya? Aman. Sama kita gas ke soal berikutnya. Nomor 4. Naik level dikit, kita mulai. Seru nih, lihat wajah-wajah kalian sedang berpikir keras. Oke, oke. Udah 45 detik ternyata. Oke, udah ada yang jawab nih. Lumayan nih variasi BDE. Ternyata ya. Mana yang benar? 6 detik lagi lah biar 1 menit. Sip, 60 detik. Kita baca. BDE ya. Variasinya di 3. BDE. Kita cek apakah benar BDE atau bahkan melihat jawaban yang lain ke A atau ke C. Kita coba cek. Kita coba cek. Oh, ada yang jawab C nih, nambah variasi. Atau ini mah asal aja nih. Jangan asal ya, hati-hati ya. Tetap sambil ngitung ya. Nomor 4, kita lihat nilai K yang memenuhi bla 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 gitu ya. Nah, maka nilai K min 3 yang dicari K min 3 nih. Nah, kita fokusnya ada variabel K di situ. Berarti kita fokusnya ke yang mana? Nih, cari K yang ada di sini di mana? Nah, K-nya ada di mana dia? Coba, kakak pengen tanya mana suaranya ke Setio Aji. Kak ada di mana sih ini tuh? Posisi letaknya, ordenya, kalau letak nih. Bisa on mic gak nih Setio Aji?
Gimana Kak? K ini ada di posisi berapa? Misalkan baris 3 kolom 5 misalkan. Nah, ini K ada di mana ya? Dari satu kolom dua. Mm-mm. Nah, mantap. Baris 1 kolom 2. Mantap, mantap. Nah, udah paham ya posisinya. Berarti K ini ada di baris 1 kolom 2. Nah, berarti apa? Kita cari posisi-posisi itu. Buat apa? Buat matriks yang lainnya. Kenapa sih, Kak? Karena kita butuh itu aja. Ngapain kita harus ngerjain semuanya dikaliin, lumayan waktu. Beberapa detik juga berharga gitu ya. Biar kita bisa ngerjain soal yang lebih susah gitu ya. Kita alokasiin waktu yang lebih banyak buat yang susah, yang dikit-dikit gitu ya. Yang gampang-gampang mah udah gitu ya. Gak usah lama-lama biar efisien. Oke, gagal fokus nih sama Muhammad Garing itu backgroundnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, gimana ini caranya gitu ya? Berarti kita fokus ke baris 1 kolom 2. Nah, gimana ya ini caranya? Berarti kita cari baris 1, sorry. Baris 1 kolom 2 kita fokus ke perkaliannya. Nggak usah ngaliin semuanya. Nggak usah ngaliin 8 kali, nggak usah. Berarti gimana? 2 kali K tambah 1 kali 6. Atau 6 aja deh, Kak. Toh 1 kali 6, 6 boleh. Lumayan, 1 detik berharga katanya. Nah, dikurangi 2. Kenapa dikurangi 2? Karena tadi kita hanya butuh baris 1 kolom 2 yang seposisi sama Kak. Ya, seposisi. Berarti sama dengannya siapa? Sama dengannya juga 6. Karena posisinya gitu ya, baris 1 kolom 2 gitu ya. Posisi menentukan hasil. Duduk paling depan menentukan jumlah nilai bagus katanya. Gitu. Nah, ini juga gitu, baris 1 kolom 2 aja. Nggak usah ngaliin semuanya ya. Kayaknya sih teman-teman agak lama dikit ngaliin semuanya, ya nggak? Mau tanya siapa ya yang jawab tadi? Bentar. Eh, 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 eh. Nih, mana ya? Abdul Aziz nih, Abdul Aziz. Mana nih suaranya? Bisa on mic nggak? Abdul Aziz gimana cara ngerjainnya dapat B nih? Biar cek sound dulu. Mana ada Halo Abdul Kak, Aziz? ada Nah, Kak. asli mana nih Abdul Aziz nih? Majalengka Kak. Majalengka, Sunda, Sunda Pride. Gimana nih? Gimana? Tadi ya karena kelamaan karena dihitung semua sih lupa. Hmm, ya, Tapi soalnya kakak lihat nih chat chat yang paling belakang siapa ya? Chat yang paling belakang. Oke, sip, mantap mantap. Nggak apa-apa ya, jadi tahu caranya. Nah, aku ngerjainnya dapat -4 katanya kata Fajar ya. Kita coba cek benar nggak -4. Nah, 2 bentar. Soalnya yang tadi BDE ada C, nah A nggak kesebut nih. Nah, dan Fajar memilih A. Mana nih yang benar? Nah, kita lihat soal nomor 4. Nah, berarti 2K. Nah, kalau ada seperti ini ya, kita nggak usah ngitung 6 kurangi 2. Mayan, 1 detik berharga. 6 coret aja, gitu ya. Beda kandang kita coret. Berarti sama dengan 2. Berarti 2K sama dengan 2. K-nya itu 1. Nah, ini sebaris ini malah nulis yang sama ya, bentar. Hapus aja nih. K sama dengan 1. Nah, tuh. Dah, apakah sudah sampai sini? Nih yang jawab D kayaknya dia udah ngerjain 1. Nih ada jawabannya 1. Udah aja ya, langsung pilih D. Padahal apakah pertanyaannya sampai K aja? Enggak. Yang ditanyain K min 3. Berarti apa? 1 kurangi 3 min 2. Gitu. Jadi jawabannya B. Ya, mana nih jawabannya yang B? Kita coba cek. Mm, 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 mm. Bentar ya. Yang tadi jawab pertama siapa ya? Nah, Rizky. Mana nih Rizky Ramadan ada nggak nih? Mana nih cek sound Halo, Rizky halo Kak. Ramadan? Halo nih. Asli mana nih Rizky? Asli Subang Kak. Nah, Subang, Sunda Pride lagi nih bagian pilihnya. Nah, tadi caranya kayak gini atau ngaliin semua? Iya kayak gitu bener Kak. Lumayan ya, jadi hemat-hemat waktu. Sip. Nah, udah Iya. bagus ya kayak gitu. Oke. Nah, tadi yang jawabnya selain B nih. Oke, makasih ya Rizky ya. Selain yang B, K
Kenapa tuh? Ada yang salahnya di mana? Gimana? Keevaluasi nggak salahnya di mana? Gimana? Gimana? Aman? Udah pilih yang lain? Udah pilih pindah ke yang B? Gimana? Aman sih ya kayaknya ya. 2K, bentar. Gagal fokus, ubah negatif dan positif pindah ruas. Oke. 2K plus 6 berarti itu dari perkalian antara baris dan kolom. Iya betul. Yes, kata Hilmi itu. Yes, yes. Nah, kemudian apa namanya? Kalau saya di pembagiannya, oke, 2K dibagi 2 malah 4 misalkan gitu ya, malah jadi tambah, bisa jadi gitu ya. Nah, hati-hati di situ. Ini soal kategori mudah, tapi hati-hati, kecepatan malah keseleo gitu ya. Atau bahkan jawabannya udah bener min 2, tapi malah kelilipan jadi jawab C kan bisa jadi ya. Nah, pokoknya yang susah-susah, susah lagi. Yang gampang-gampang jangan sampai salah. Sip, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, silahkan. Triknya masih sama nih. Sejenis juga sengaja. Apakah ada perubahan? Oke, kalau yang udah dapat jawabannya boleh, boleh kirim biar rame. Belum nih, belum ada yang jawab nih. Oh, ini udah ada nih. Udah ada nih baru. Oh, enggak deh, enggak ada yang udah dari tadi ya. Kakak nggak kebaca, sorry, sorry. Iya, nilai N yang dicari. Betul. C, 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 C. Oke, kita coba gas bahas. Kita coba cek. Bentar ya. Hmm, kita lihat. Sama kayak tadi ya triknya, fokusnya ke yang ditanyakan. N nih. N. Berarti ada di mana posisi N? Serut. Serut di sini. Berarti ini di mana posisinya? Posisinya adalah baris 2 kolom 1. Dah. Berarti kita kalikan. Nah, kalau secara keseluruhan, bentar ya. Ini kali ini sama yang ini. Nah, kita kumpulkan. Nah, perkaliannya 1 sebetulnya ya, gampang-gampang. 2N kali min 5 berarti 2N min 5 tulis lagi. Tambah 3, 1 kali 3. Dikurangi N sama dengan 3. Nah, kita kumpul sama kayak tadi nih. Ada yang bisa dicoret-coret gitu ya. Coret-coret. Nah, berarti sisanya apa? 2N kurangi N. Berarti N. Kemudian sama dengan, nah berarti sama dengannya 5. Udah deh. Jawabannya C. Ya, dua baris doang nih. Lumayan. Gimana? Bentar ya, kita coba cek. Iya, pada C nih, alhamdulillah ya. Sip. Gimana yang lainnya? Kira-kira paham nggak? Kepake nggak trik yang tadi di soal 4? Aman? Nah, bentar ya. Kepake aman ya. Mantap. Gas. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Bismillah ya. Nomor 6. Next level. Cobalah, 1 menit kakak kasih. Gak ada jawaban juga, kita bahas bareng. Silahkan.
Udah ada yang jawab C. Mantap, mantap, mantap. 35 detik awal tuh. Kita cek ya. Oh, ada yang B nih. Saingan lagi nih. Siapa yang benar? Ya, bentar ya. Raffi sama Noval nih yang awal-awal ya. Nah, udah 1 menit nih. Bentar. 2 detik lagi. Skip. 1 menit. Variasi nih ya. CBD. Nah, CBD, CBD. CBD, CBD. Mari kita lihat. Kak, aku nggak keburu, Kak. Udah mentok banget. Apaan sih ini ngerjainnya gitu ya. Apa-apa, nggak apa-apa. Tadi mah udah paham matriks tiba-tiba berubah lagi gitu ya. Beda lagi konsepnya. Iya dong ya. Harus beda lagi. Kita cobain. Nah, di sini ada matriks B bla bla bla, B tambah C bla bla bla, kemudian matriks A-nya ukurannya 2 kali 2, memenuhi persamaan AB tambah AC sama dengan bla bla bla. Mana nih pernyataan yang benar gitu ya intinya mah ya. Yang sepanjang ini 4 ya, 4 pernyataan. Nah, berarti gimana nih caranya? Kita cek kalau ada soalnya kompleks seperti ini ya, khususnya ngecek kebenaran ya, berarti itu mau nggak mau cek semuanya kecuali kalau pilihan ganda kompleksnya yang apa namanya kayak 1 2 benar 1 2 3 benar. Nah itu ada triknya khusus, tapi di sini kakak nggak bawa yang soal yang kayak gitu lagi ya, nantilah di pertemuan berikutnya. Kita mulai dari yang pertama dulu. Det B tambah C. Oh ini mah gampang ya. BC-nya juga udah ada. Det B plus C. Sama dengan 5. Berarti BC. Ingat ya, determinan itu apa? Miring kiri, miring kanan. Gitu ya. Biar ingat. Miring kiri, miring kanan. Berarti 2 kali 1 kurangi. Min 3 kali 1. Kan gitu. Berarti kan 2 tambah 3. Berarti 5. Oke nih Kak. Betul nih. Berarti kita kasih tanda. 1 betul. Simpan ya, keep dulu ya. Kita lanjut ke pernyataan 2. Nah, pernyataan 2 gimana? Pernyataan 2 itu determinan AB tambah AC. Ya, berarti gimana? Determinan AB plus AC. Nah, sama dengan katanya min 2. Nah, kita cek nih. Berarti miring kiri, miring kanan lagi nih. Bentar. Berarti 4 kali 1, 4. Min 3 kali 2, min 6. Kan gitu ya. Nah, berarti 10 dong, Kak. Kenapa 10? Karena 4 tambah 6. Min ketemu min bukan min, tapi jadi plus. Ya, ingat ya. Min kali min plus. Berarti 10. Udah gitu. Oh, salah nih, Kak. Harusnya kan 10, tapi ini min 2. Oke, abaikan yang kedua karena salah. Kita cek yang ketiga. Kita cek yang ketiga nih. Nah, berarti ini pilihan 1 udah gagal ya. Karena ini 0. Ini udah ada ya benar 1 ya. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, determinan A nih. Kak, orang A-nya juga nggak ada. Gimana caranya bisa dapetin determinan A? Ingat, di sini matriks itu adalah angka ya. Angka-angka yang memiliki aturan tertentu ya. Berarti apa? Berarti kita bisa gunakan gitu ya. Apa namanya? Hal-hal yang mendasari atau hal-hal daripada si apa namanya ya? Tiba-tiba lupa ya. Konsep-konsep dari bilangan itu sendiri. Bentar, kita sambil cek jamnya berapa ya kita berakhir ya. 14.40. Oke, oke, masih ada waktu. Nah, berarti ini kita bisa keluarkan. Kenapa? Misalkan ini ada AB tambah AC. Kan ini kita punya 42 min 3 1. Nah, berarti apa? Ini ada huruf A di sini ya, huruf A. Nah, kalau ibaratnya kakak lagi ngomongin apel nih, ada 2 apel ditambah 3 apel. Apelnya kita singkirin dulu, berarti jadi 3 apel gitu ya. Fokusnya ke situ. Nah, ini juga sama. A-nya kita keluarkan sifat distributif. Berarti A, B plus C kan gitu. Sama dengan 42 min 3 1. Nah, gitu. Nah, si B plus C udah ada. B plus C itu di soal apa? Kita tulis lagi. Berarti di sini A-nya nggak tahu.
B plus C-nya 21 min 31. Kan gitu. Nah, habis itu yang kanan kita tulis lagi. Karena dia diam aja ya. Gak diapa-apain. Dah gitu. Nah, sampai sini kebayang kenapa bisa dapat baris yang ketiga untuk pernyataan 3? Gimana? Sebelum kakak lanjut ke konsep yang baru nih. Aman gak nih? Aman. Bentar Kak, sambil mikir dulu. Pertama ya, keluarin A-nya. Terus BC-nya dimasukin. Udah deh, gitu aja. Nah, baru kita masuk ke konsep berikutnya. Apa tuh konsepnya Kak? Yang pertama mengenai inverse. Apa itu? Ketika ada A inverse dikali A, itu hasilnya identitas. Tadi di slide awal, matriks identitas ya. Nah, A kali A inverse juga identitas. Kenapa kita butuh identitas, Kak? Karena kita mau ngilangin yang ini nih. Nah, oke, kalau ngilangin sesuatu, kita kan bisa kalikan dengan sesuatu atau bagi dengan sesuatu. Tapi masalahnya di matriks ya bisa dibagi. Makanya kita gunakan sifat inverse. Itu ya, konsep pertama yang ini. Nah, terus hubungannya sama inverse-nya gimana lagi nih? Kalau kita mau cari matriks yang nggak ada, matriks yang nggak ada ini dalam hal ini adalah A, gitu ya. Berarti anggap saja kita matriksnya X ya. Variabel yang dicari kan biasanya X. Misalkan X dikali A kali B nih. Kita bisa cari X kalau apa? A-nya hilang. Kalau A-nya pengen hilang, dia harus dikali dengan identitas. Dia harus berubah dulu jadi identitas. Gimana dia biar jadi berubah dari identitas? Berarti dia harus dikalikan dengan A inverse. Nah, kita lihat posisinya. A-nya ada di depan X atau di belakang X? Di belakang, Kak. Kalau di belakang, berarti kayak gini. X, A inverse. Nah, begitu ya. Maka B-nya juga dikalikan dengan yang sama. Sebetulnya konsep pindah ruas tuh nggak ada ya. Sebutannya itu mah mempermudah aja. Itu artinya apa? Mengalikan dengan yang sama, mengurangkan dengan yang sama, menjumlahkan dengan yang sama. Ini juga sama. Mengalihkan inverse ke kedua ruas. Tapi kedua ruasnya di mana dulu nih? Inverse-nya di belakang. Berarti tulisnya di belakang. Jangan sekali-kali gitu ya. Jangan sekali-kali misal Hilmi malah nulisnya inverse-nya di depan. Atau Tegar nulisnya inverse-nya di depan ya. Nggak boleh. Kenapa? Karena harus bareng, sesuai. Karena apa? Karena di matriks itu A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Nggak sama nih. Beda halnya kayak di perkalian kita ya. 4 kali 1 dengan 1 kali 4 sama. Nah di matriks itu nggak beda. Nggak beda. Nggak sama. Sorry. Berarti X-nya sama dengan B kali A inverse. Ini not yang kedua nih. Nih, ini catatan pentingnya ini. Gitu. Nah, nanti kalau yang di depan gimana? Berarti A inverse-nya di depan gitu aja, sesuaikan. Nah, berarti di sini adalah A sama dengan 42 min 31 inverse-nya nih. Berarti inverse itu apa? 1/determinan ya. 1/determinan atau ditulis dulu deh nggak apa-apa. 21 min 31 inverse kan lambangnya min 1 ya. Dah, kita lanjut lagi. Bentar, agak panjang dikit gak apa-apa ya. Nah, kalau A berarti gimana? 42 min 31 1/determinan. Determinan miring kanan miring kiri berarti 2 tambah 3. Nah, lalu adjoin A. Adjoin A itu apa? Yang kiri kita tukar. Tadinya 21 jadi 12. Yang kanan jadi kali negatif 1, 3. Ah, gitu. Berarti tinggal kalikan. Berarti 1/5-nya ke depan. Kenapakah harus ke depanin? Soalnya dia pecahan. Males lah ngerjain di awal maka di akhir aja boleh. Karena itu perkalian skalaar. Nggak masalah kalau perkalian skalaar ya. Tapi kalau perkalian matriks nggak boleh ditukar. Gitu. Nah, berarti ini 42 min 31. 1 min 1, 32. Kalikan nih. Nah, berarti 1/5. Nah, kalikan 41, 4, 2, 3, 6. Min 1, min 3. Sorry. 4 min 1, min 4. 2 kali 2, 4. Min 31,
min 3, 1, 3, 3, min 1, min 3, 3, 1, 2, 2. Nah, berarti jawabannya gimana? Jawabannya adalah, ya, sini aja deh. Nah, berarti ini 4 tambah 6 kan 10. 10 dibagi 5, 2. Ini 0, 0, 1. Udah. Segitu A-nya. Nah, terakhir. Bentar. Cek dulu ya. Kita cari determinan A. Determinan A berarti det A miring kanan miring kiri. Berarti 2 doang. Sedangkan di sini 3. Oh, salah. Capek-capek. Salah lagi, Kak. Nggak capek-capek ya. Tapi kita dapat info bahwa dia salah. Gitu. Sip. Terakhir. Terakhir apa? Terakhir apa? A tambah B. Ya. A tambah B. A-nya udah ada. Yang ini. Kakak bintangin. B-nya udah ada yang ini. Kita tambahin deh. Coba. 2 tambah 2, 4. 0, 0. 1 tambah 1, 2. Berarti A tambah B itu. Bentar kakak tulis ya. Langsung jawabannya aja. A tambah B adalah 4002. Harusnya ya. Nah, tapi ini salah. Jadi jawabannya yang B ya. Jawabannya yang B. Bentar, bentar. Kita coba cek. Kalau langsung determinan bisa nggak? Kak, saya mau tanya, Kak. Gimana? Itu kan di yang ini loh, Kak. Yang A sama dengan 42 min 31 kali 1/2 plus 3. Kan Mm-mm. diturunin kan. Nah, itu kan ada 1/5 matriks 1 kali matriks 2. Mm-mm. Langsung dijadiin Mm-mm. determinan A kayak matriks 1 determinannya apa dikalikan determinan matriks 2. Nah, Boleh, itu boleh. K-nya tadi saya Hanya kurang 2. 1/5 K- pangkat 2. K-nya itu 1/5 pangkat 2. Nah, oke oke. Ya, 1/5 pangkat 2. Boleh, boleh. Makasih. Aman. Jadi dari baris ini ya. Bentar. Baris yang ini boleh boleh langsung det gitu ya. Mantap. Gimana? Aman nggak? Agak ngebul dikit, Kak. Nggak apa-apa. Sip. Boleh, nggak apa-apa. Oke mah. Yang penting pahamnya. Ya. Hilmi dari mana, Hilmi? Asal mana, Hilmi? Halo, apa Kak? Mana nih? Asal dari mana asalnya? Saya asli Surabaya, Jawa Oh, Ada Timur. Surabaya Surabaya. itu, Kak. Ada Surabaya itu. Oh iya. Arek Surabaya nyel. Are Surabaya apa ya? Arema ya? Surabaya tuh apa? Persebaya Kak, bonek. Oh, Persebaya Kalau ya. Arema itu Dasar Arek gimana Malang. ya? Oh iya ya. Malang ya, Malang. Sorry. Sip. Aman ya? Nomor 6. Mau sok-sok Kak mau kayak nanya cowok bentar gitu Kak. ya ngomongin bola malah ini. Oh iya. Gimana? Nah, itu pengerjaan yang nomor 3 itu Kak. Itu kan Hmm? bisa distribusi kan. Kalau Hmm. A-nya itu salah satunya ada yang di belakang gimana Kak? Nah, pertanyaan yang bagus. Kalau di belakang gimana? Nah, berarti Salah posisi A satunya. infusnya di depan. Kan ini A infusnya jadi di belakang ya? Nah, mana ya? Bentar. Nah, nanti ini disesuaikan si posisi A infusnya gitu aja. Boleh aja. Gitu. Disesuaikan nanti di akhir ini. Kan nanti pengalinya di mana sih A infusnya? Di depan kah atau di belakang kah? Nanti disesuaikannya di situ. Nggak masalah sih. Cuman hati-hati posisi aja. Maksud saya itu pernyataan yang ketiga Kak itu kan ada sifat distribusi kan. Nah, Gimana? kan A-nya boleh itu nggak kan disimpan di belakang kan gitu? enggak, itu kan AB plus AC. Nah, kalau AB plus Oh, CA misal, CA gitu. Gimana Kak? sama aja. Sama aja kan kalau CA ya. Sorry. Beda ya perkalian mah. Nggak bisa berarti. Nggak bisa kayak gitu. Paling mm, 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 mm.
kayaknya nggak bakal dicarinya yang itu sih, karena itu nggak bisa pakai sifat yang ini. Kenapa? Karena kan perkalian nggak bisa tukar posisi ya, berarti nggak bakal pakai cara ini. Cara apa ya kalau itu? Kayaknya nggak bisa sih. Atau ada yang bisa yang lain gimana? Tapi Halo kayaknya Kak, nggak bisa. Gimana? itu untuk yang B plus AC itu bisa langsung determinan aja bisa kan Kak? Oh iya ya. Tapi B tambah C-nya juga, oh iya ya. Lebih cepat juga ya. Astagfirullah, lebih cepat ya. Benar-benar. Boleh. Tadi Hadafi ya yang bilang. Boleh. Udah dari sini boleh. Misalkan jadi nanti, benar-benar kakak nggak kepikiran ya. Dari sini juga bisa ya. Benar-benar. Dari Hilmi tadi lebih cepat. Ada yang lebih cepat lagi boleh. Determinannya di sini. Kenapa? Karena BC udah ada. Bentar. BC. Iya nggak apa-apa. Bisa kan nanti hasilnya angka ya. Ini kan angka. Nanti jadi pembagi ya. Pembagi buat determinan yang ini juga. Boleh. Benar-benar. Mantap. Nah, seru nih, seru. Jadi dapat jalan baru ya, lebih cepat jalan pintas. Mantap. Gimana? Aman ya? Nah, kalau ada yang terlalu cepat lainnya, kepikiran lain, boleh banget. Tadi Hadafi jawabnya B juga nggak? Oh, Hadafi jago, mantap. Mantap. Tadi baru kepikiran dari tadi sih Kak, cuman belum selesai aja tadi ngerjain. Oh iya, bagus. Tadi nggak ngeh juga sih kakak. Hadapi mau jurusan apa nih? Anak teknik? Enggak. Eh, ya saya mau jurusan teknik Kak di Oh iya. FTSL TB. Oh iya, bagus. Karena butuh mate. Sip. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 7. Silahkan cobain dulu. Seru nih di sini banyak tambahan-tambahan. Jadi kekoreksi juga kakak ya. Udah 1 menit karena belum ada yang jawab, kita tambah dulu. Oh, udah ada jawab nih, Rizky C katanya. C. Oke, nah ada yang jawab di 1 menit lebih nih. Mantap. Kita coba cek. Kakak udah. Kakak mau ini dong, minta suaranya dari siapa ya? Tadi Rizky Ramadan udah ya, yang lain dulu bentar. Raka, bisa on mic gak Raka? Pengen cek sound. Raka ada nggak? Nggak ada nih suaranya Raka ya? Atau Raihan deh, Raihan. Nggak ada juga. Oh, oke nggak apa-apa. Rafli, Rafli ada nggak suaranya? Nggak ada juga nih. Ya, lagi nggak bisa pada on mic apa? Saya Atau mau ya, Kak. boleh. Ya Kak, mohon izin Kak. Jadi Silahkan. ini saya Hmm, jawabannya C. P sama dengan Q. Benar Jawabannya nggak apa, ya? sorry? C. C. Oke, C. Ya, ini kan Caranya? kita tahu matriks F memiliki inverse ini.
Mm-mm. memenuhi matriks Mm-mm. 1 sama dengan F matriks 2. Nah, kayak Mm-mm. yang dibilang kakak tadi. Jadi di Mm-mm. sisi kanan kita kalikan F itu dengan F inverse. Betul, Ditaruh di mantap. depan. Jadi di Betul. sebelah kiri juga dikasih F inverse tapi di bagian depan. Jadi 1211 dikalikan min 5 Betul. 4 nm sama dengan sekian. Nanti nm-nya Nah, dapat. betul. Saya nya 1, n-nya min 1, 2m min 3 sama dengan 3. 3 sama dengan 3 sama dengan C. Oke. Begitu, Kak. Mantap, mantap, mantap. Betul, caranya betul. Cuman kakak ada beda dikit. Ada satu yang beda. Tapi nggak apa-apa, udah bagus. Hmm, oh nggak apa-apa sih. Itu juga benar, Deng. Kakak pakai SPL Devi boleh. Ya benar ya, SPL Devi nggak, Hilmi? Di bagian akhir nanti ketemu SVLDV, n plus 2m sama dengan 1, n plus m sama dengan 0. Ah, iya benar, pakai itu kakak juga. Sip, sip. Nah, berarti kan kita butuhnya hanya di M dan N ya. Mantap, mantap. Nah, di M dan N. Berarti kita butuhnya di baris satu kolom 2 baris 2 kolom 2. Maka kita kalikannya di bagian itu aja. Jadi N tambah 2M, N tambah M. Kan gitu. Nah, posisinya berarti siapa? Ini si satu dan nol. Ini satu, ini nol. Nah, kan ini ada koefisien si N dua-duanya satu. Langsung kurangi aja eliminasi ya. Berarti jadi apa? Jadi M sama dengan satu. Karena M-nya sama dengan satu ya, masukin ke salah satu persamaan. Yang gampang aja, misal NM nih. Berarti kan N-nya jadi min satu. Kenapa min satu? Karena dijumlahin harus jadi nol kan. Gitu. Udah deh, pertanyaannya adalah 2M min N gitu ya. Berarti 2 kali satu min, sorry, nggak langsung dimasukin. Bentar-bentar. Berarti min satu. Berarti 2 tambah satu 3. Sip, bagus. Karena Q dan P ini sama, sama-sama 3. Berarti pengaitannya adalah C, P sama dengan Q. Gitu. Hilmi dari apa namanya? Hmm, Apa, pengen Kak? jurusan apa nih, Hilmi? Saya dari SMA Negeri 5 Surabaya mau ambil Mm-mm. jurusan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Oh, amin, amin. Tadi tuh Amin, amin, jadi amin. jadi temen nanti sama Hadapi kalau masuk dua-duanya ya. Oh iya, iya, Gitu. Kak. Siapa, Kak? Sip, sip. Siap, Hadafi siap. tadi katanya pengen jadi Oh iya, teknik, Kak. tapi tekniknya beda jurusan ya. Sip, sip, sip. Sampai jumpa, Kak Davi. Sampai jumpa. Doa aja dulu ya. Pede dulu aja. Sip. Kita Amin. lanjut. Ketemu nanti di sana. Sip, sip. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seru nih, seru. Yang ke-8. Boleh, silahkan. Ntar, kakak atur timer lupa. Kakak senang nih, di sesi 2 lebih variasi. Ini emang agak panjang sedikit ya. Nggak apa-apa. Kita coba semaksimal mungkin dulu. Udah di 1 menit 10 detik. Kita maksimalin 2 menit lah.
Oke, 10 detik lagi. Kalau nggak ada, kita coba bahas. Oh nih. Oke, Rizky Ramadan, Samsul. Ah, kakak mau pilih Samsul deh. Tadi di chatnya katanya pengen kesebut nih. Samsul boleh lah. Sharing-sharing. Tadi Rizky udah nyoba on mic ya, kita ganti. Samsul mana nih? Ada nggak nih? Samsul, halo, halo. Mana ya? Samsulnya mana ya? Tadi pengen disebut, tapi Samsulnya tidak ada. Oh, ya, tidak bisa on mic ya. Boleh, boleh ya di chat. Boleh. Atau siapa yang mau bantu sambil Samsul ngetik? Ada nggak nih? Mau sharing lagi? Siapa aja boleh lah. Seru-seruan. Tampil, tampil di teman-teman yang lain. Nggak ada nih yang mau jadi relawan lagi? Saya boleh nggak, Kak? Boleh, boleh. Boleh kata kakak juga siapa aja. Tadi mah karena Samsul belum disebut aja. Boleh gimana Ki? Oke, jadi langkah Rizky pertama itu cuma cari Hmm? matriks B-nya dulu. Diinvest kan ya? Iya, Betul. Gimana gimana tuh? B biar tapi jadi dapat B gimana? ya terus dapat matriks B-nya Mm-mm. 1 min 2 3 min 5. Oke, bentar ya sambil kakak tulis dulu. Karena 1 Iya. per min 5 tambah 6 ya. Karena kan kiri kanan ya. Terus abis itu kita adjoin biar teman-teman juga sambil ini. 1 min 5 kali min 2 3 ya gitu. Nanti dapet jawabannya. Tadi berapa Ki? Tadi jawabnya berapa Ki? Min 1 min 1 min 1. 1 Mm-mm. 1 min 2 3 min 5. 1 min 2 3 min 5. Oke, sama. Lanjut. Lanjut gimana nih Ki? Terus langsung lihat ke persamaan yang di soal itu, Kak. X plus Hmm. 1 sama dengan 3 dikali 1. Hmm. Nah, betul. Kita tulis dulu ya, biar yang teman-teman yang lain kelihatan ya. Tapi betul caranya gitu, nanti yang kepakainya siapa. 2Y min 12 Tadi kakak tulis Rizky dulu. ada Hmm. ada Kenapa? kesalahan hitung dikit dong, Kak. Tiganya belum dimasukin. Tiga Oh ya, gimana skalar tuh Ki? itunya belum Gimana tuh? dimasukin. Oh ya, nggak dikaliin. Oh ya, boleh. Nah, kita lihat dulu ya, yang mana nih yang langsung dapat jawabannya. Ya, kayak Ya, yang dapat ketinggalan jawabannya itu, ketinggalan. mm-mm, ini X tambah 1, 3 kali 1, kan gitu ya. Berarti kita dapat ada satu persamaan, X tambah 1 sama dengan 3. Berarti X-nya sama dengan 2 ya. Itu ya Ki, bener nggak? Iya, tuh. Nah, baru kita mau cari yang Y. Yang Y itu bisa di yang mana nih? Di yang ini. Gitu. Dapat berapa yang Y-nya Ki? Iya, ini tuh dapat. Mm-mm. Tadi teh mana sih? Sok, sambil nulis, kakak sambil nulis juga ya. Berarti 2 plus Y plus 2X sama dengan 3 kali 3 ya. 9. Gitu. Berarti Y-nya nggak Iya, tahu, X-nya udah tahu 2 sama dengan 9 kurangi 2 deh. Terlanjur nggak ditulis 2-nya. Berarti Y sama dengan 4 sama sorry. Sorry. Tambah ya. Tambah 9 kurangi 2 berarti kan 7 ya. Berarti Y-nya berapa? Y-nya 7 kurangi 4 berarti Y-nya 3. Gitu ya. Nah, berarti kan P itu siapa? P itu adalah P itu sama dengan 3X min 2Y. Nah, berarti
3 kali 2 dikurangi 2 kali 3. Berarti kalau kayak gitu 0 dong, karena 6 kurangi 6 ya. 0. Q juga 0. Berarti jawabannya yang C gitu. Gimana? Yang lain kebayang nggak? Aman gak nih? Agak mikir dikit gitu ya. Mikirnya di pas B inverse dikalikan inverse gitu ya. Terus selebihnya mah masuk ke persamaan linear dua variabel. Bahkan ada yang persamaan linear satu variabel aja ya. X tambah 1 sama dengan 3. Jadi kita harus lihat yang seposisinya yang mana. Jadi kita nggak usah ngerjain semuanya. Tapi bentar. Ini juga bisa yang langsung ya. Yang ini nih. Bentar. Yang ini nih. Min 9 misalkan pakainya. Plus Y. Ini kali ini. Ini juga langsung dapat Y ya. Itu mah gimana caranya ketemu X dan Y pokoknya ya. Tadi kakak ngeliatnya malah ke bawah. Oh ternyata ada Y juga di atas gitu. Gimana? Aman nggak nih? Nomor 8. Gimana? Cek sound. Teman-teman yang lain gimana nih? Aman nggak? Aman, Kak. Aman. Sip. Mantap. Aman Kak, aman. Sip. Kita lanjut berarti ya. Gas ke soal nomor 9. Nah, bisa juga soalnya tuh campuran kayak gini. Disatuin sama persamaan kuadrat. Tapi persamaan kuadratnya juga bukan persamaan kuadrat ya. Perkalian itu tuh sebenarnya. A kuadrat tuh A kali A. Coba dulu deh. Di sesi yang satu tadi soal yang dibahas dikit. Di sini mantap nih. Pada cepet-cepet ngerjain. Keren. Tapi semoga cepatnya juga ngerti ya. Oke, 1 menit. Kak, permisi Mm-mm. mau nanya. I Boleh. itu Y1, YI. Siapa ini yang nanya Oh, bentar? Oh, Krisnawan. Oke, gimana? itu soalnya YI, Gimana? I itu XA, identitas. I itu identitasnya identitas. yang Ah, matriks 3 kali 3. enggak. Kenapa? Karena ini ordernya 2 kali 2. Ya, berarti kalau dua kali Oh, dua, berarti matriks identitasnya juga 2 kali 2. Berarti yang mana Kak Yuni? Berarti ya 1001 si I itu ya. Jadi identitas itu oke, oke. disesuaikan. Kalau di situ lagi ngomonginnya order 2 kali 2, ya 2 kali 2 juga. Sip, aman. Oke, Kak, Asli makasih. mana nih, Krisnawan? Sama-sama. Kalau dari Cimahi. Cimahi. Ih, Sundarna lemes, eng. Lanjut.
23 bukan Kak? 23. Oke, Jayan dapat 23. Boleh dong sharing dulu. Nih udah 3 menit ternyata ya, lumayan. Gimana? Jayan boleh bantu sharing teman-teman? Boleh gak? Boleh gak? Jadi ini Kak, itu kan persamaannya udah dikatakan Kak, 4, 3, 2, 5. Nah, terus kita substitusiin ke persamaan yang sebelahnya itu Kak, kuadrat min XA plus YL. Jadi dikuadratin dulu nih si A-nya. Dapat, ya itu, Dapat. 4, 27. Kayaknya macet nih. Cek. Oh, kayaknya punya Zayan ini ya, sinyalnya lagi hilang. Nggak apa-apa. Suara kakak aman nggak? Punya Zayan yang hilang atau punya kakak yang hilang nih? Halo. Aman, Kak. Aman, Kak. Aman. Berarti punya Zayan ya yang hilang. Takut punya kakak yang hilang. Oh, Zayannya menghilang nih. Nggak apa-apa. Lanjut di sini ya, Kak. Iya boleh. Gimana tuh? Emang dari sore lagi sore nih. Oh iya, gimana nih? Oke, nggak apa-apa, Jayan. Kita bahas bareng aja. Kayaknya lagi ada kendala ya, trouble gak apa-apa. Oke, Kak, 14, Kak. Oh iya, 14. Nggak apa-apa, Jayan. Aman. Kita bahas bareng aja. Oke, ada yang 14, ada yang 23. Mana sih nggak ada Kita suara? coba cek. Benar yang mana? Nggak ada suara. 14, Kak. Yang benar yang Jayan. Sayang sekali siapa yang jawab 14 barusan. Yang benar 23. Kenapa? Nah, karena ini dimasukin ya, berarti Y kali identitas itu apa? Nah, karena identitasnya 1001, berarti di sini Y kali identitas itu Y0, 0Y gitu. Sama dengan 0000. Nah, sama kayak tadi fokusnya. Sorry, siapa nih yang on? Bentar ya. Ya. Nah, bentar ya. Kakak matiin dulu. Ada echo-nya. Nah, kita coba lanjut lagi. Nah, karena ini udah dimasukin ya. Kalau X kali A, berarti kan itu X-nya itu sebagai bilangannya. Kayak gitu. Kalau Y kali 0, 0 kali Y, dan seterusnya. Nah, ini udah betul punya Jayan kayak gini. Cek. Nah, udah masuk lagi belum ya? Nah, abis itu apa? Kita fokus mencari X dan Y. Nah, jadi nggak usah dikaliin semuanya kayak yang Jayan. Tapi nggak apa-apa kalau dikaliin, nggak masalah. Toh dapat juga ya. Cuman posisinya ini kan ada Y dan Y di sini ya. Nah, kemudian kita fokusnya ke yang ada Y-nya gitu ya. Nah, misalkan berarti di sini yang ada Y-nya itu di baris 1, kolom 1 nih. Berarti fokusnya ke situ dulu. Nah, ke situ dulu. Nah, ke sini ya. Sama yang ini. Berarti kita punya apa? Kita punya 16 tambah 6 gitu. Nah, iya benar. 16 tambah 6 kurangi 4X tambah Y sama dengan 0. Kan kayak gitu ya. Berarti kan min 4X tambah Y sama dengan 16 tambah 6 itu berapa? Berarti 22 ya. Nah, kemudian kalau mau dua-duanya di depan gak apa-apa. Ini persamaan satu nih. Nah, tapi Kak kalau mau pakai yang X aja boleh gak? Biar langsung dapat X-nya aja yang 0 enak malah Kak gitu ya. Jadi cuman ada X-nya aja. Boleh. Boleh banget. Nah, berarti kita fokusnya ke yang ini. Bentar ya. Nah, ke yang ini. Berarti gimana? Kaliin lagi kayak tadi. 4 kali 3 berarti kan 12 ya. 3 kali 5, 15 ya. Kemudian ke yang sini berarti dikurangi 3X sama dengan 0. Nah, kan langsung dapet si X-nya.
Berarti 3X sama dengan 27. Berarti X-nya berapa? 9. Langsung. Nah, nanti substitusikan ke persamaan 1. Berarti 22 kurangi 9 kali 4, 36. Tambah Y sama dengan 0. Berarti 22 kurangi 36 berapa tuh? Berapa 22 kurangi 36? Kok tiba-tiba ngelag? 22 kurangi 36, 14 kan? Berarti Y sama dengan 14. Dah. Nah, tadi yang jawab 14 mungkin baru dapat Y-nya atau gimana nih? Ya tahu ya. Nah, berarti X tambah Y tapi kan. Berarti 14 tambah 9. Berarti 9 tambah 4, 13. Tambah satunya itu. Berarti 23. Jadi betul yang Jayan ya. Itu. Aman nggak nih? Kira-kira. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Insya Allah Sip. aman, Kak. Nah, karena sudah waktunya 5 BTW, menit lagi. BTW, Gimana gimana? Kak, maaf Kak, Boleh, boleh. boleh kembali ke soal nomor 8 yang Kembali ke coret-coretan. soal nomor 8. Yang coret-coretan. Oke, bentar ya. Sebentar. Nah, ini. Kenapa? Oh, oke, makasih Kak. Oh, dikira Maaf ya nanya. Kak Oh ya. iya. Ngeliat aja ya. Heeh. Sip, sip. Nah, kakak kirimin pre-test dan post-test. Yang belum pre-test boleh langsung dikerjain. Post-testnya juga. Nah, ditunggu sampai sekarang boleh langsung dikerjain. Karena buat bukti kakak telah mengajar adik-adik semua di sini. Coba-coba. Tadi punya punya set determinan. Oke, siap-siap. Bentar ya. Kak Dava, kalau mau kirim presensi, bolehlah kirim lagi. Udah jauh scrollnya. Oke, Kak, santai. Sambil kakak pindahin. Nah, ini. Jadi kalau misalkan mau teman-teman mau kontak-kontakan, boleh sama kakak, tapi via DM aja ya. Bentar, kakak kirimin dulu. Sambil lihat-lihat materi Kak, boleh Kak? Ngintip dulu materinya, boleh. Kali aja ada yang mau follow, nanti kakak follow back. Promo. Lanjut. Ini Rafael bisa on mic nggak ya? Kelas yang dimaksud itu kelas yang ada di bagian mana nih? Oh, Yang kelasnya yang B4 misalkan kayak gitu. oh iya. Oh iya, kelompoknya maksudnya ya. Iya. Iya Kak. Sorry. Kelasnya Soal zaman, kelompoknya ya Kak. iya, soal zaman kakak nyebutnya kelas. Sorry ya, aduh ketua. Iya. Nanti kakak benerin. Maksudnya itu. Kan dulu cuma ada saintek 1, saintek 2, sosum 1. 3 doang. Sekarang kalian banyak banget ya Allah. Bagus. Zamannya Kang Dava berapa orang nih Kang Dava? Waktu itu tuh 78 apa? Oh 78 banyak lah. Kakak punya 78 orang. 25 Cuma kayaknya. 78 tuh satu apa namanya? Satu angkatan. Yang Iya, camp itu. kakak 25. Wah, lebih dikit lagi ya. Iya. Iya apa namanya? Makin. Masih ini nggak sih? Masih camp nggak zaman Ya LC8? masih. Kalau Oh S8 masih. udah ada camp cuma 3 hari, tapi sisanya online karena masa-masa COVID kan ya.
Oh, itu pertama kali online ya? Iya Mas. benar, pertama kali Oh, online. iya. Sorry Jadi ya, sekarang kita mah asrama. iya, jadi nggak ikut asramanya Kak. Oh, iya. Kakak asrama full soalnya 45 hari. Seru Ah, banget tuh kayaknya ya 45 hari bareng seru sama yang lain. tapi itu susah banget sih. Padat banget ya. Nggak pegang HP gitu ya. Terus kayak kemana-mana terbatas. Keluar cuma buat apa ya, jalan-jalan kayaknya. Jalan-jalan maksudnya dalam artian jalan-jalan pagi bareng-bareng. Ketemu HP kayaknya 2 jam doang kayaknya. Wah, Habis TO doang. Tiba-tiba pas buka brudul banyak WA. benar Brudul. intensif fokus gitu ya kayak. Iya, tapi itu lumayan sih. Bikin turun berat badan. Waduh, ada korelasinya ya ternyata Ada tidur korelasi. berat badan. Ada korelasi. Aduh. Gimana Menarik. nih? Teman-teman udah pada beres belum? 14.40. Kayaknya kalau belum beres nggak apa-apa sih. Nanti dilanjut 3 soal doang lah, cukup. Tapi pokoknya intinya sampai sore ini ya. Gitu paling Kang Dava. Udah 14.40, boleh saya kembaliin ke Kang Dava. Terima Oke. kasih. Terima kasih banyak Kak Yuni sharing-sharingnya. Tadi teman-teman udah save nomornya dan Instagramnya ya. Jangan lupa di follow tuh Instagramnya. Terus juga kalau mau sharing-sharing terkait penalaran kuantitatif bisa nanti hubungi Kak Yuni ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk diulang lagi pembelajarannya, materi-materinya dan coba diterapin ketika ikut tryout di sekolahnya ataupun di tryout di luar sana ya supaya bisa lebih apa ya lebih jago lagi di materi matrix tadi gitu ya teman-teman dan juga lebih siap lagi untuk menghadapi UTBK ya Betul, teman-teman. betul, betul. Oke, mungkin untuk hari ini Oh, halo kita Kak. cukupkan ya teman-teman. Lucy. Halo, Hai. Gim- Aku Gimana, mau gimana? mau nambah sesuatu boleh nggak? Boleh, boleh. Apa tuh? Ini tuh cara cepat dari Mm-mm, waktu aku SMA. Guru aku tuh pernah mm-mm. bilang gini, ini nggak tahu berapa orang tahu atau enggak, tapi aku mau ngasih tahu aja, Boleh, mau boleh. nambahin. Bagus, bagus. Untuk perkalian matrik, ini cara cepatnya, cara Mm-mm, gampangnya tuh, ingat aja baskom. Baskom tuh baris tambah kolom. Jadi barisnya, mm-mm, terus kolomnya, baris satu mm-mm. kolom satu, baris dua kolom dua, terus saya kayak gitu. Itu aja sih Kak dari aku. Ya, teknik ngapalin bagus, bagus. Kalau kakak tadi determinan miring kiri, miring kanan gitu ya. Ini ada Ya baskom, bagus, bener. bagus. Mantap, Udah. mantap. Itu kakak kirimin, kirimin yang catatan hari ini aja ya. Tapi nanti yang kunjaunya nanti kakak kirim ke Kang Dava, insya Allah ya malam inilah. Nanti oke, Kang kirim gitu. Sip, sip. siap-siap. Ya, terima kasih semuanya ya buat hari ini. Selamat beristirahat. Sudah 2 hari live learning fokus pasti mengalahkan. Selamat beristirahat dan juga beraktivitas kembali, ngumpulin tenaga untuk belajar UTBK ke depannya. Oke, sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di sharing Waalaikumsalam. presentasinya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye Kasih. semuanya. Kasih Kalau Kak. wabarakatuh.